Bayangkan, sebuah kerajaan yang berdiri tegak di puncak dunia kuno. Jalan-jalan Yerusalem tidak lagi berdebu dan sunyi. Kini kota itu hidup, dipenuhi pedagang asing yang datang dari ujung bumi, dari Mesir, dari Tirus, dari tanah Arab. Karavan-karavan panjang melintas perlahan. Mereka membawa rempah-rempah eksotis, emas berton-ton, kuda-kuda perang terbaik, dan batu permata yang menyilaukan mata. Semua diperdagangkan di bawah bayang-bayang sebuah istana. Istana yang kemegahannya belum pernah disaksikan oleh umat manusia sebelumnya. Dan di tengah epicentrum kekayaan dunia itu, berdirilah seorang raja. Seorang raja yang namanya lebih besar daripada siapapun pada zamannya. Ketika ia membuka mulutnya, para filsuf terdiam, para jenderal menunduk, para penguasa asing mendengarkan. Kata-katanya seolah bukan berasal dari rasio manusia, melainkan mengalir langsung dari hikmat ilahi. Dialah Salomo, putra Daud. Namanya dalam bahasa Ibrani, Shlomo, berasal dari kata shalom yang berarti kedamaian. Dan memang pada masa pemerintahannya, Israel menikmati era keemasan. Era yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah terulang lagi. Tidak ada peperangan besar, tidak ada musuh yang berani mengangkat pedang. Negeri itu makmur, rakyatnya hidup tenang di bawah pohon anggur mereka sendiri, dan bangsa-bangsa adidaya membungkuk mengakui kebesaran Israel. Namun, di balik semua cahaya kemegahan yang menyilaukan itu, terdapat sebuah misteri yang sangat kelam. Karena kisah Salomo bukan sekadar catatan sejarah tentang kebijaksanaan dan kejayaan ekonomi. Ini adalah kisah tentang paradoks paling tragis dari seorang manusia. Kisah tentang seorang pria yang diberkati dengan segala sesuatu, tetapi gagal menjaga satu-satunya hal yang paling penting, hatinya sendiri. Salomo pernah berlutut, meneteskan air mata, berdoa dengan tulus meminta hikmat agar dapat menghakimi umat dengan adil. Sebuah doa yang membuat Tuhan tersenyum. Namun, Salomo jugalah raja yang pada masa tuanya berdiri di samping mezbah berhala, mezbah yang menuntut pengorbanan anak. Semua itu dilakukan demi menyenangkan hati istri-istrinya. Dan pada saat itu, ia melupakan Tuhan yang telah mengangkatnya dari debu. Kisahnya adalah kisah tentang cahaya yang perlahan memudar menjadi bayangan, tentang kecerdasan tertinggi yang berubah menjadi kebodohan spiritual, tentang kemewahan yang diam-diam merintis jalan menuju kehancuran sebuah bangsa. Inilah perjalanan Salomo, dari doa seorang pemuda yang berlutut dengan rendah hati, hingga kejatuhan seorang kaisar tua yang sinis, seorang raja yang pada akhirnya harus mengakui dengan mulutnya sendiri, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Shalom saudara-saudariku, selamat datang kembali di channel Jalan Kebenaran. Kisah Salomo bukan sekadar dongeng tentang raja bijak dengan istana emasnya. Hari ini kita akan membedah anatomi psikologisnya, bagaimana seorang pemimpin yang memulai segalanya dengan sempurna pada akhirnya menghancurkan dirinya sendiri. Sebelum kita mulai, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi. Sekarang, mari kita putar waktu ke hari-hari terakhir Raja Daud dan menyaksikan bagaimana takhta paling megah di dunia ini diperebutkan. Sebelum Salomo bisa mengenakan mahkota emasnya, ia harus selamat dari intrik istana yang kelam. Tahun-tahun telah berlalu. Daud, sang raja besar Israel, pahlawan penakluk Goliat, kini sudah tua dan melemah.
Bayangan kematian dan perebutan kekuasaan mulai menyelimuti lorong-lorong istana Yerusalem. Daud yang dulu gagah berteriak di medan perang, kini terbaring rapuh di atas ranjangnya. Tubuhnya menggigil kedinginan, meski telah diselimuti kain-kain tebal. Mencium bau kelemahan ini, para elit politik mulai bermanuver. Rakyat mulai berbisik-bisik tegang. Siapa yang akan mewarisi singgasana Daud? Di tengah ketidakpastian politik itu, muncullah seorang predator, Adonia, putra tertua Daud yang masih hidup. Adonia memiliki semua kualifikasi lahiriah seorang raja dunia kuno. Ia sangat tampan, ia gagah, dan ia sangat ambisius. Dengan arogansi yang buta, ia memproklamirkan dirinya sendiri sebagai raja. Ia menyewa 50 pengawal pribadi, mengadakan pesta besar, dan mengundang para power broker Israel, Yoab, sang panglima militer tertinggi, dan Abiatar, sang imam. Di mata publik, Adonia adalah pilihan paling logis. Lebih tua, lebih berpengalaman, lebih siap memimpin. Namun, di balik layar konspirasi itu, ada sebuah janji ilahi dan sumpah negara yang pernah diucapkan Daud, bahwa Salomo, anak dari Batseba, yang akan mewarisi takhta. Ketegangan memuncak ke titik nadir. Jika kudeta Adonia ini berhasil, sejarah mencatat hukum besi kerajaan kuno. Salomo dan ibunya, Batseba, pasti akan dieksekusi mati demi membersihkan saingan takhta. Waktu hampir habis, nyawa Salomo berada di ujung tanduk. Dalam situasi yang sangat genting itu, Batseba mempertaruhkan nyawanya. Ia menerobos masuk menghadap Daud yang sedang sekarat. Dengan diplomasi yang lembut namun setajam pisau, ia berkata, "Tuanku, bukankah engkau telah bersumpah demi Tuhan bahwa Salomo anakku akan menjadi raja? Tetapi lihatlah sekarang, Adonia sudah mengangkat dirinya sebagai raja dan tuanku tidak mengetahuinya." Nabi Nathan, sang penasihat spiritual tertinggi, masuk dan memvalidasi laporan itu. Mendengar kudeta itu, bara api terakhir dalam diri Daud menyala. Sang singa tua itu menguatkan dirinya sekali lagi. Dengan sisa-sisa otoritasnya yang mutlak, ia mengeluarkan dekret militer dan spiritual. "Segeralah bawa Salomo ke mata air Gihon, urapilah dia di sana menjadi raja. Tiuplah sangkakala dan serukanlah, hidup Raja Salomo." Maka terjadilah sebuah manuver balasan yang epik. Imam Zadok mengambil tanduk berisi minyak suci dari dalam kemah Allah, lalu menuangkannya ke atas kepala Salomo muda. Yerusalem berguncang, sorakan rakyat, tiupan terompet, dan musik bergema begitu keras hingga tanah seolah terbelah. Hidup Raja Salomo. Di seberang lembah, Adonia yang sedang berpesta pora mendengar gemuruh itu. Ketika telik sandinya melaporkan bahwa Salomo telah diurapi secara sah oleh perintah Daud, pesta itu berubah menjadi horor. Para pendukung Adonia lari ketakutan. Intrik kekuasaan itu hancur berantakan dalam hitungan jam. Sebab manusia boleh merencanakan kudeta, tetapi Tuhanlah yang menetapkan takhta. Salomo, yang awalnya hanya seorang pemuda yang berada dalam bayang-bayang kematian, kini memegang tongkat kekuasaan mutlak. Tetapi di dalam hatinya yang terdalam, ia sadar ini bukan kemenangannya. Ia hanyalah alat dari skenario yang lebih besar. Salomo kini resmi duduk di atas singgasana. Namun, saat pintu ruang singgasana ditutup dan ia sendirian, Salomo diserang oleh krisis kepercayaan diri yang masif. Secara psikologis, bayangkan bebannya. Ia masih muda, ia belum pernah memimpin peperangan, dan ia harus menggantikan ayah yang merupakan pahlawan nasional terbesar sepanjang masa untuk memimpin sebuah bangsa yang keras kepala, bangsa pilihan Allah sendiri. Tekanan mentalnya pasti luar biasa.
Mencari pelarian spiritual, Salomo melakukan sebuah tindakan radikal. Ia pergi ke Gibeon, tempat di mana mezbah persembahan terbesar berada. Di sana, ia tidak mempersembahkan 1 atau 2 hewan. Ia menyembelih 1000 korban bakaran. Asap tebal dari mezbah itu membubung tinggi menembus langit malam, menjadi metafora visual dari kerinduan dan keputusasaan Salomo akan penyertaan Tuhan. Dan malam itu, saat ia tertidur dalam kelelahan, alam semesta menjawabnya. Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam sebuah mimpi ilahi. Suara Sang Pencipta menggema, menawarkan semacam cek kosong kosmik. Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Mari kita renungkan tawaran ini sejenak. Ini bukanlah fiksi jin dalam lampu ajaib. Ini adalah Tuhan semesta alam. Raja muda yang penuh hormon dan ambisi ini bisa saja meminta umur yang tidak bisa mati. Ia bisa meminta kekuatan militer untuk menaklukkan Mesir dan Asyur. Ia bisa meminta gunung emas. Ia bisa meminta semua fantasi duniawi. Namun, jawaban Salomo adalah salah satu doa terindah dalam sejarah teologi. Aku ini masih sangat muda dan tidak berpengalaman. Umatmu ini besar, tak terhitung jumlahnya. Berilah hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan adil. Sebab siapakah yang sanggup memerintah bangsa-Mu yang besar ini? Salomo tidak meminta kekuasaan untuk mendominasi. Ia meminta kapasitas untuk melayani. Kerendahan hati yang murni itulah yang menggetarkan hati Tuhan. Allah menjawab dengan janji yang akan mengubah jalannya peradaban. Karena engkau tidak meminta umur panjang, tidak meminta kekayaan, dan tidak meminta nyawa musuhmu, melainkan hikmat, maka aku akan memberikannya. Engkau akan memiliki hikmat melampaui siapapun yang pernah ada. Bahkan, apa yang tidak kau minta pun akan kuberikan. Kekayaan dan kemuliaan, sehingga tidak ada raja yang menyamai engkau seumur hidupmu. Sejak detik ia membuka matanya dari mimpi itu, DNA spiritual dan intelektual Salomo telah diubah secara supranatural. Hikmat yang ia terima bukanlah sekadar IQ yang tinggi atau kecerdasan analitis. Itu adalah divine insight, wawasan ilahi. Ia tiba-tiba mampu menembus topeng kemunafikan manusia, melihat kebenaran absolut di balik kebohongan, dan memahami struktur alam semesta. Israel akan segera melihat bahwa raja baru mereka bukanlah manusia biasa. Ujian pertama dari hikmat supranatural itu datang dalam bentuk kasus hukum yang paling rumit, yang tidak akan bisa diselesaikan oleh hakim modern manapun tanpa tes DNA. Suatu hari, ruang sidang istana dikejutkan oleh 2 orang perempuan pelacur yang datang membawa satu bayi laki-laki yang masih hidup. Mereka berdua menangis histeris, saling berteriak, mengklaim sebagai ibu kandung anak itu. Perempuan pertama memberikan kesaksian dengan air mata berlinang. Tuanku, kami tinggal di satu rumah. Aku melahirkan seorang anak dan hari kemudian perempuan ini pun melahirkan. Suatu malam, anaknya mati karena ia tertidur menindihnya. Lalu ia menyusup, mengambil anakku yang hidup dan meletakkan mayat anaknya di pelukanku. Saat pagi hari, aku tahu mayat bayi ini bukan anakku. Perempuan kedua menyela dengan sinis. Bukan, anak yang hidup ini milikku, anak yang mati itu anakmu. Sidang itu deadlock, tidak ada saksi mata, tidak ada CCTV, hanya kata-kata 2 wanita marginal yang saling bertentangan. Bagaimana sebuah sistem peradilan kuno bisa menentukan kebenaran? Semua mata di ruangan itu tertuju pada Salomo yang duduk diam. Sang raja muda menatap bayi mungil yang menangis itu, lalu menatap wajah kedua wanita tersebut.
Pikiran analitisnya bekerja dengan kecepatan yang tidak wajar. Lalu, dengan suara dingin yang menggema di ruang batu itu, ia mengeluarkan perintah yang membuat darah semua orang membeku. Ambilkan pedang. Seorang pengawal maju membawa pedang tajam yang berkilat. Belahlah anak yang hidup itu menjadi dua, perintah Salomo tanpa emosi. Dan berikan separuh kepada perempuan pertama, dan separuhnya lagi kepada perempuan kedua. Ruangan seketika hening. Apakah sang raja sudah gila? Apakah ia benar-benar akan membantai seorang bayi tak berdosa di dalam ruang sidangnya sendiri? Tapi tepat saat Algojo mengangkat pedangnya, pedang psikologis Salomo telah lebih dulu membelah hati kedua wanita itu. Perempuan pertama, dengan hati yang hancur lebur oleh insting keibuan, maternal instinct, menjerit histeris menjatuhkan dirinya. "Jangan, tuanku, berikanlah anak itu kepadanya saja, jangan sekali-kali membunuhnya." Sementara perempuan kedua, dengan kedengkian sosiopat yang terekspos, menjawab dingin, "Biarlah tidak menjadi milikku maupun milikmu, belah saja anak itu." Salomo perlahan berdiri. Umpan psikologisnya berhasil sempurna. Ia menunjuk perempuan yang rela kehilangan anaknya demi menyelamatkan nyawa bayi itu. "Berikan anak itu kepadanya. Jangan bunuh dia. Dialah ibu yang sebenarnya." Keputusan itu meledak seperti gelombang kejut ke seluruh pelosok negeri. Seluruh Israel gemetar kagum. Mereka menyadari satu hal, Tuhan sendiri yang duduk di dalam pikiran raja mereka. Dari hari ke hari, reputasi Salomo bermutasi dari seorang raja lokal menjadi bapa ilmu pengetahuan dunia kuno. Ia menulis lebih dari 3.000 amsal kebijaksanaan dan 1.005 nyanyian. Pengetahuannya melampaui batas politik. Ia adalah seorang ahli botani dan zoologi pertama. Ia mengajar tentang anatomi pohon aras di Libanon hingga lumut di tembok. Ia membedah perilaku binatang, burung, dan serangga. Raja-raja, kaum intelektual, dan bangsawan dari negeri-negeri jauh membanjiri Yerusalem. Mereka menempuh perjalanan ribuan mil melintasi gurun hanya untuk mendengarkan kuliah dari seorang raja Yahudi. Di bawah sinar hikmatnya, Israel memasuki fase Pax Solomonica, masa keemasan yang mutlak. Setiap kekaisaran besar membutuhkan monumen untuk memproyeksikan kekuatan mereka kepada dunia. Mesir memiliki piramida. Babilonia memiliki taman gantung. Romawi kelak akan membangun kolosium. Tetapi Israel di bawah Salomo membangun sesuatu yang jauh melampaui monumen politik, yaitu Bait Suci Allah di Yerusalem. Daud pernah bermimpi membangunnya, namun tangannya terlalu berlumuran darah perang. Tugas suci ini jatuh kepada Salomo, sang raja damai. Ia mengerahkan skala logistik dan arsitektur yang belum pernah ada sebelumnya. Ratusan ribu pekerja dikerahkan. Kayu aras raksasa ditebang dari pegunungan Libanon dan diapungkan melintasi Laut Tengah. Batu-batu pondasi monolitik dipahat dengan presisi laser kuno di dalam gua-gua agar tidak terdengar suara palu besi di lokasi pembangunan. Emas murni bertonton dari Ofir didatangkan untuk melapisi bagian dalam bait suci. Ukiran kerup raksasa, dinding maha kudus yang berkilauan. Tidak ada sepotong batu pun yang terlihat dari dalam. Semuanya tertutup emas murni. 7 tahun lamanya proyek raksasa itu berlangsung. Saat selesai, bait suci itu berdiri di atas Gunung Moria seperti sebuah gunung emas yang memancarkan cahaya di bawah terik matahari Timur Tengah. Pada hari pentahbisannya, sebuah fenomena supranatural yang mengerikan namun indah terjadi.
Saat para imam meletakkan tabut perjanjian di ruang Maha Kudus, awan tebal kemuliaan Allah, Shekinah Glory, turun menghantam bangunan itu. Kuasa yang begitu absolut hingga para imam lumpuh, tidak sanggup berdiri untuk melayani. Salomo berdiri di hadapan lautan manusia, mengangkat tangannya dan menaikkan doa yang merendahkan segala arsitekturnya. Ya Tuhan, sungguh langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat menampung Engkau. Terlebih lagi rumah buatan tanganku ini. Tetapi dengarlah dari surga dan ampunilah umat-Mu. Yerusalem kini bukan lagi sekadar ibu kota negara, ia adalah pusat spiritual dunia. Selama 13 tahun berikutnya, Salomo membangun istana kerajaannya sendiri yang tak kalah luar biasa. Tahtanya terbuat dari gading gajah yang dilapisi emas tua, dijaga oleh patung 12 singa emas. Ia mengimpor kereta perang, kuda-kuda, dan menjadikan perak semurah batu jalanan di Yerusalem. Kabar tentang utopia ini akhirnya sampai ke telinga seorang wanita paling berkuasa di belahan bumi selatan, Ratu Sheba, kemungkinan besar dari wilayah Yaman atau Ethiopia kuno. Sang ratu yang kaya raya itu tidak percaya pada rumor. Ia datang langsung dengan kafilah logistik yang panjangnya membelah cakrawala. Unta-unta yang memikul rempah-rempah yang belum pernah ada di Israel, serta emas bertonton. Ia datang bukan untuk berdagang, melainkan untuk menguji otak Salomo dengan teka-teki filsafat tingkat tinggi. Ketika Ratu Sheba berhadapan dengan Salomo, tidak ada satupun pertanyaannya yang tidak bisa dijawab. Namun, bukan hanya kecerdasan Salomo yang menghancurkan arogansi sang ratu. Ketika ia melihat arsitektur istananya, efisiensi rantai pasokan makanannya, protokol keamanan prajuritnya, hingga arsitektur jalan pendakian ke Bait Tuhan, Ratu Sheba mengalami sesak napas. Ia berseru dengan takjub, "Benarlah kabar yang kudengar di negeriku, tetapi aku tidak percaya sampai aku melihatnya sendiri. Ternyata, setengahnya pun belum diceritakan kepadaku. Hikmat dan kemakmuranmu jauh melebihi rumor apapun." Ia memberikan upeti yang tak terbayangkan kepada Israel dan pulang membawa narasi takluknya dunia kepada hikmat Allah. Pada detik ini, Salomo berdiri di absolut puncak sejarah manusia. Namun, seperti hukum fisika alam semesta, cahaya yang paling terang selalu menciptakan bayangan yang paling pekat. Salomo memiliki segalanya, namun di puncak tertinggi pencapaian manusia itulah sebuah retakan mikroskopis mulai terbentuk di dalam pondasi jiwanya. Retakan yang pada akhirnya akan meruntuhkan seluruh kekaisaran. Alkitab membedah awal mula kejatuhan ini dengan satu kalimat diagnostik yang sangat tajam di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 1. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Ini bukan sekadar nafsu birahi seorang raja kuno. Ini bermula dari sebuah konsep yang disebut sindrom kompromi politik. Di dunia kuno, cara terbaik mengamankan perjanjian damai dengan negara tetangga adalah melalui pernikahan dinasti. Salomo berpikir terlalu analitis. Untuk memastikan Israel tidak diserang, ia menikahi putri Fir'aun dari Mesir, lalu putri dari Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Satu persatu, demi keamanan geopolitik, Salomo mengumpulkan 700 istri bangsawan dan 300 gundik. Tetapi ia melanggar peringatan paling keras dari Taurat Tuhan. Janganlah kamu bergaul dengan bangsa-bangsa itu, sebab pasti mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Salomo, pria terpintar di dunia itu, berpikir ia bisa mengendalikan segalanya.
Ia berpikir hikmatnya cukup kebal untuk menahan pengaruh budaya para istrinya. Ia salah besar. Istana suci Yerusalem mulai tercemar. Suara-suara bahasa asing bergema di koridor. Dan sedikit demi sedikit, toleransi beragama yang kebablasan mulai diterapkan. Awalnya mungkin hanya kompromi kecil. Seorang istri dari Sidon merengek meminta sebuah kuil kecil di luar kota agar ia bisa berdoa kepada Dewi Asitoret. Salomo, demi kedamaian rumah tangga, mengabulkannya. Lalu istri dari Moab meminta mezbah untuk dewa Kemos. Salomo mengizinkannya. Hingga pada titik yang paling memuakan dan gelap, Salomo memberikan izin dan bahkan mendanai pembangunan tempat pemujaan bagi Milkom dan Moloch, dewa mengerikan dari bangsa Amon yang ibadahnya menuntut pengorbanan darah bayi hidup-hidup yang dilemparkan ke dalam patung tembaga membara. Bayangkan horor visual ini. Dari Bukit Moria, Bait Suci, asap korban bakaran naik kepada Yahweh. Tetapi tepat di bukit seberangnya, Bukit Zaitun, asap dupa hitam pekat naik untuk menyembah dewa-dewa iblis. Dan tragedi terbesarnya bukanlah para istri itu. Tragedi terbesarnya adalah Salomo, pria yang tangannya sendiri memberkati bait Allah yang suci. Kini di masa tuanya, dengan rambut memutih, ikut berjalan dan berdiri membungkuk di depan mezbah berhala-berhala itu. Firman Tuhan mencatatnya dengan rasa sakit yang mendalam. Pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga hatinya tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan, seperti Daud ayahnya. Kata tidak dengan sepenuh hati, ini adalah racun yang mematikan. Tuhan tidak pernah menerima loyalitas yang terbagi. Tuhan membenci poligami spiritual. Rakyat mulai melihat kemunafikan ini. Seorang petani miskin yang taat beribadah ke Yerusalem melihat raja mereka sendiri membangun kuil untuk Kemos. Jika raja saja berkompromi, mengapa rakyat tidak? Kegelapan spiritual mulai merembes bagai kanker ganas ke seluruh sistem saraf bangsa Israel. Salomo masih hidup. Ia masih mengenakan mahkota emas. Ia masih menulis amsal-amsal yang brilian. Ia masih mengumpulkan emas dari pajak. Tetapi cangkangnya sudah kosong, kekuasaannya hampa. Ia adalah orang terpintar yang melakukan kebodohan paling fatal. Ia menukar pencipta semesta alam demi politik dan hawa nafsu. Ketika hati seorang raja berpaling dari pelindung ilahinya, perlindungan itu pun diangkat. Kekaisaran yang tampaknya tak tertembus itu kini terbuka dari segala sisi. Allah sendiri yang membangkitkan badai untuk menyadarkan Salomo. Hantu-hantu dari masa lalu bermunculan kembali. Dari selatan bangkitlah Hadad orang Edom. Puluhan tahun lalu, ketika Panglima Daud membantai rakyat Edom, Hadad yang masih kecil diselundupkan ke Mesir, dibesarkan oleh Firaun. Kini mendengar Salomo melemah secara spiritual, dendam lamanya meledak. Ia pulang dan mulai merobek perbatasan selatan Israel. Dari utara muncul Rezon orang Aram, mantan pelarian perang yang berhasil mengkudeta wilayah Damsyik, Damaskus, dan menjadikan dirinya raja. Sepanjang sisa hidup Salomo, Rezon menjadi teroris yang terus-menerus merongrong dan membenci Israel. Namun, hukuman yang paling mematikan bukanlah serangan dari luar. Kanker itu datang dari dalam istananya sendiri. Namanya Yerobeam bin Nebat. Ia bukan pangeran. Ia hanyalah seorang pemuda pekerja keras, mandor ambisius dari suku Efraim yang pernah dipromosikan oleh Salomo sendiri. Suatu hari, saat Yerobeam berjalan di luar kota, Nabi Ahia menemuinya.
Sang nabi yang mengenakan jubah baru itu tiba-tiba merobek jubahnya dengan kasar menjadi 12 potong. Ia menyerahkan 10 potongan kain koyak itu ke tangan Yerobeam yang kebingungan dan menyampaikan nubuat yang akan menghancurkan dinasti Daud. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan dari tangan Salomo dan memberikan 10 suku kepadamu. Hanya 1 suku yang akan tersisa bagi keturunannya demi hambaku Daud. Robekan jubah itu adalah metafora berdarah, kerajaan besar yang dibangun dengan cucuran keringat dan air mata selama puluhan tahun, kini dijatuhi hukuman mati secara geopolitik. Mendengar konspirasi ilahi ini, Salomo panik. Seperti Raja Saul di masa lalu, paranoia mengambil alih hikmatnya. Ia berusaha membunuh Yerobeam, namun pemuda itu lolos melarikan diri ke Mesir, bersembunyi di sana, menunggu seperti burung pemakan bangkai, hingga Salomo mati. Salomo menghabiskan tahun-tahun terakhirnya dalam kepahitan yang menyesakkan dada. Ia tahu taktanya akan runtuh segera setelah ia menutup mata. Utopia yang ia bangun hanyalah istana pasir. Tahun 931 sebelum Masehi, raja yang pernah memegang dunia di tangannya itu akhirnya menghembuskan napas terakhirnya. Ia dimakamkan di kota Daud. Dan sesuai nubuat yang tak bisa dibatalkan, tak lama setelah putranya Rehabeam naik takhta dengan arogansi bodoh, kerajaan Israel pecah menjadi 2 bagian dalam sebuah perang saudara yang pahit. 10 suku utara memisahkan diri di bawah Yerobeam. Persatuan itu hancur. Kejayaan Salomo lenyap tertiup debu sejarah, tidak pernah kembali utuh hingga hari ini. Di masa tuanya yang kelam, menyadari bahwa semua kekayaan, wanita, bangunan, dan kompromi politiknya tidak memberikan apa-apa selain kekosongan jiwa. Salomo menulis sebuah kitab filsafat yang paling depresif sekaligus paling realistis dalam Alkitab, Kitab Pengkhotbah. Pria tua yang sinis itu menulis dari atas takhtanya yang dingin. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apa gunanya manusia berusaha dengan lelah di bawah matahari? Ia telah menguji segalanya, ia telah membeli semua kesenangan, ia telah mencicipi semua ilmu pengetahuan, dan ia menyimpulkan bahwa kehidupan tanpa Tuhan di pusatnya adalah mengejar angin. Kisah Raja Salomo bukanlah sekedar sejarah kuno. Ini adalah cermin paling menakutkan bagi manusia modern. Salomo mengajarkan kita sebuah pelajaran brutal. Awal yang baik tidak menjamin akhir yang baik. Anda bisa memulai hidup Anda dengan doa yang penuh kerendahan hati. Anda bisa menerima berkat, talenta, dan kesuksesan yang luar biasa dari Tuhan. Tetapi, jika di tengah perjalanan kesuksesan itu, Anda mulai merasa pintar, mulai berkompromi dengan dosa-dosa kecil, dan membiarkan hati Anda terbagi, maka ujung jalan Anda adalah kehancuran yang sepi. Kecerdasan tidak akan menyelamatkan Anda dari dosa. Kekayaan tidak akan membeli kedamaian pikiran. Yesus Kristus, ribuan tahun kemudian, merangkum hidup Salomo dalam satu peringatan yang tajam. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Jangan biarkan berkat dan kesuksesan mencondongkan hati Anda dari Sang Pemberi berkat. Jaga hati Anda, karena hikmat tertinggi di alam semesta ini pada akhirnya sangatlah sederhana. Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-Nya.